Selamat datang di Tipuan Mato. Oke, para pemirsa yang ada di rumah, untuk episode kali ini sangat spesial sekali ya. Kenapa? Karena sekarang saya sudah berada di kediaman rumahnya Dr. Hamzah. Ya, ini adalah Ketua Satgas COVID ID Bengkulu dan dia sudah ada di samping saya. Selamat malam, Dok. Selamat pagi menjelang siang. Oke, kalau kita nanti untuk kayaknya malam. Oke, gimana Dok kondisi sekarang, sehat? Alhamdulillah Pribadi? sehat. Oke, untuk pasien-pasien yang sedang ditangani, gimana Dok perkembangannya? Ya, yang jelas mereka takut untuk datang ya, untuk praktek ya. Betul. Praktek sore. Kebetulan saya masih buka praktek ya. Jadi otomatis menurun kunjungannya karena itu bagus di satu sisi ya. Itu kan bisa mengurangi kontak, penyebaran dan segala macam. Gitu. Ya, oke. Untuk kondisi sekarang ya Dok, sekarang kita COVID ini antara bingung juga Dok ya, apalagi sekarang peraturan PPKM diperpanjang lagi nih. Nah, untuk dari sisi dokter sendiri bagaimana nih nanggapin atau melihat kondisi kita seperti ini Dok? Ya, sebenarnya kalau di satu sisi ya kita harus melihat sebenarnya ingin keluar dari pandemi ini secepat mungkin. Betul, pasti. Kalau kita ingin keluar dari pandemi ini secepat mungkin, tentu sudut pandang dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil itu harus sesuai juga dari sudut pandang pandemi, gitu ya. Jadi sebenarnya perpanjangan PPKM ya, istilah yang dibuat sekarang sebenarnya di undang-undang sudah jelas ya. Istilah-istilah di undang-undang karantina ya, tapi sekarang namanya ya dirubah-rubah gitu ya. Sebelumnya sekarang udah sampai PPKM level 3 dan 4 Dok, udah kayak game mereka. Iya. Sebelumnya ada PSBB dan segala macam ya. Kalau kita ikuti undang-undang udah sangat jelas yaitu karantina atau lockdown ya. Karantina atau lockdown. Jadi itu sebenarnya tindakan seperti itu ya yang sudah diatur oleh undang-undang itu sangat dibutuhkan dalam menghadapi pandemi. Karena yang namanya pandemi itu penyebaran penyakit itu sangat cepat dan agresif ya. Jadi salah satu upaya itu adalah kita mencegah kontak dengan penyakit itu ya, karena penyakit itu dibawa atau dikeluarkan melalui manusia gitu. Betul, pastinya. Jadi karena itu ada istilah lockdown atau karantina di dalam undang-undang supaya yang masuk jangan yang dari luar jangan masuk, yang dari dalam juga jangan keluar, agar penyakit itu bisa dikunci sehingga mudah kita untuk melakukan tracing. Oke. Benar apa yang kata dokter bilang. Bahwasanya kita tidak bisa memungkiri hal PPKM ataupun lockdown karantina itu harus terjadi ya Dok ya, harus dilakukan. Ya, saya kira dalam saat seperti ini harus dilakukan ya, untuk meningkatkan untuk meningkatkan yang namanya kondisi ini agar stabil. Ya, agar cepat selesai. Ya, untuk hal permasalahan yang lain-lain ya pasti banyak ada nama pertentangan segala macam ya Dok ya. Betul, pasti punya dampak dengan kita di rumah saja tidak bisa beraktivitas, terutama untuk income ya, biaya hidup itu yang mungkin perlu dipertimbangkan. Nah, selalu ada resiko ya pasti. Ada risiko ya, sangat ada risiko. Nah, tapi untuk dari dokter sendiri nih Dok ya. Ya. Masukan nih buat teman-teman ya dan juga para penonton yang ada di rumah yang sekarang lagi menjalankan lockdown ataupun PPKM di rumah. Mungkin di rumah juga ada yang sekarang lagi isoman nih Dok. Iya. Nah, mungkin dari dokter sendiri ada nggak pesan ataupun kasih sesuatu nih masukan kepada teman-teman yang lagi di rumah ataupun yang lagi isoman yang lagi di rumah ya Dok? Apa yang harus dilakukan seperti itu Dok? Ya, bagi teman-teman yang lagi melakukan isoman di rumah ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Harus disiplin yang jelas itu satu ya. Bagaimana mengikuti prokes ya, protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian jangan lupa gaya hidup sehat ya, makan makanan yang seimbang, bergizi, minum juga ya secukupnya supaya tidak dehidrasi. Kemudian yang lebih penting adalah berolahraga dan makan buah-buahan atau vitamin-vitamin ya. Hindari stres kuncinya karena penyakit ini bukanlah penyakit
aib, ya. Kadang-kadang kan Betul. masyarakat masih menganggap ini penyakit aib. Ya. Kadang dikucilin, kadang Iya, ada dikucilin, tetangga ada yang macam. kena, dijauhin ya. Betul, itu akan membuat menambah stresor Betul. bagi si. Itu masih salah besar ya, Dok? Iya, Itu betul, salah betul. besar. Iya. Bahwa- Nah, kunci berikutnya adalah usahakan kontak dan tenaga kesehatan. Oh, oke. Ya, karena bagaimanapun itu kan harus dimonitor. Betul. Kemudian apapun perkembangan di rumah itu harus diketahui oleh tenaga kesehatan supaya bisa untuk mengatasi hal-hal supaya jangan tambah buruk. Betul. Ya, kapan dia harus ke rumah sakit, ya, sampai kapan dia harus di rumah, itu kan yang tahu nakes. Karena begini, paling tidak sebenarnya contoh yang paling gampang adalah saturasi oksigen ya. Oke. Begitu turun, kalau punya oximetri itu lebih bagus, itu bisa kita monitor tiap Betul. hari. Nah itu sebagai patokan kita harus di samping gejala, itu adalah patokan yang harus sebagai pertimbangan untuk rumah sakit. Oke. Kalau seandainya biasanya oksigen itu kurang atau di bawah 95%, yang kita takutkan adalah ada istilahnya happy hypoxia. Oke. Jadi orang tidak sadar bahwa dia lagi kekurangan oksigen. Jadi senang-senang tenang-tenang aja, ya badan dia merespon itu. Betul. Nah, yang ditakutkan itu kalau dibiarkan itu akan turun terus drop. Nah, itu yang ditakutkan. Yang buat orang ketika dia terpapar dia lebih sulit lagi ya, Dok ya. Iya, betul. Oke. Betul. Bagaimanapun juga itu tadi yang seperti dokter bilang, pola sehat nih yang harus dijaga nih. Betul, ya? betul. Yang maupun yang lagi di isoman ataupun yang lagi kondisi dalam sehat, ya. Kondisi dalam sehat pun belum tentu dia itu sehat betul ya, Dok ya. Iya, iya. Ya, tetap menjaga kondisi dengan mindset yang baik seperti yang dokter bilang, ya jangan panik ya, waspada harus tapi nggak boleh panik ya, Dok ya, seperti Iya. itu ya, Dok ya. Nah, seperti itu. Dok, sembari kita saling-seling dikit, Dok ya. Tadi udah Iya. mau bicara gitu. Saya mau main-main sama dokter dulu boleh, Dok ya? Mau main Boleh, sulap-sulap. boleh. Ada koin nggak? Boleh ada koin 1.000 apa-apa gua ada koin nggak ya? Ya, itu kan juga membuat imun Betul. kita naik kan? Betul. Oke, ini ada kartunya, saya boleh pinjam dulu. Iya. Oke, Dok, kita main sebentar. Ya, di sini ada koin ya, Dok, boleh dipegang dulu Iya, ya, Dok iya, ya. iya, iya. Ya. Itu kondisinya normal, boleh ditunjukin dulu ke penonton. Oke. Koin 1000 nih. Koin 1.000. Ya. Koin selalu ada dua mata sisi. Betul. Betul ya? Betul, Dok. Nah, sisi yang di sini Depan. itu depan 1000, kemudian sisi belakangnya gambar. Oke, betul. Boleh saya pinjam lagi, Dok ya. Nah, di kita juga, Dok, di sini ada kartu premi. Ya. Sedokter-dokternya dokter nih. Sedokter-dokternya Iya, iya. dokter. Pernah main kartu premi nggak, Dok? Pernah dong. Waktu mahasiswa. Waktu mahasiswa. Iya. Oke, nah, Dok, kita akan bermain dengan koin ini dan juga Ya. kartu remi ini. Nah, mainnya, Dok. Ini kan ada kartu remi. Dokter boleh cek dulu kartu reminya. Normal atau enggaknya? Boleh Oke, dilihat-liatin boleh ya? gambarnya, iya. Izin ya. Iya. Oke? Ya. Siap. Kartu premi yang seperti biasa. Seperti biasa, kondisinya normal. Iya. Oke, Dok, boleh tangannya seperti ini. Saya minta dokter nanti sini untuk digenggam koinnya, Dok. Enggaknya. Oke. Sini tadi dokter sudah cek bahwasanya kondisi semuanya normal. Bagus. Normal. Ya. Tidak ada problem, tidak ada Tanda-tanda. tanda-tanda yang dicurigai. Iya. Ya, Dok ya. Oke. Kondisinya oke. Nah, sekarang ini akan kita aduk dulu, Dok ya. Kita acak dulu. Seperti ini. Oke. Kita acak lagi. Cara ngocok aduk kartunya aja sudah profesional. Oke, sekarang tugas dokter deh ya. Dok tinggal bilang stop di mana aja ya. Stop. Oke, dokter bilang stopnya di sini. Kita boleh ambil tangan satunya, Dok? Boleh diambil? Iya. Boleh diambil? Oke. Ya, saya nggak lihat ya, Dok ya. Oke. Dokter boleh tunjukin ke kamera. Satunya. Oke. Oke. Kalau sudah, Dok, biarin kartunya di sini. Saya nggak tahu nih.
dokter kartunya apa, dia megang kartunya apa. Nah di sini kan saya ada spidol nih dok. Iya. Ya, sekarang saya ada spidol. Sekarang saya akan coba gambarkan kira-kira kartu apa yang dokter dapat tadi. Iya. Oke, saya akan coba gambarkan di sini aja dok. Saya gambarin. Udah saya gambarin dok di sini dok. Sini. Sini nih. Oke, sudah saya gambarin. Sekarang saya ambil terus saya taruh di sini. Percaya atau enggak dok? Bahwasanya saya bisa menebak kartu yang dokter pilih. Buktikan dulu. Buktikan dulu baru percaya. Benar kata dokter. Iya. Oke, sekarang kita akan buka dulu kartu yang dokter ambil tadi ya. Iya. Dan kartu yang dokter dapat adalah King Love dengan simbol love. Dan saya tadi sudah menggambarkannya di sini, terus saya masukkan ke tangan dokter. Sekarang dokter buka tangannya. Oke, boleh buka tangannya. Ada koin di sana dok ya. Iya. Dan koin tadi dokter periksa normal. Normal. Oke, sekarang buka koinnya, dibalik. Hebat. Koin ini saya pegang terus. Tadi tidak ada gambar sama sekali ya. King Love-nya. Cuma King Love di sini warnanya hitam. Hitam. Iya, karena tidak ada spidolnya hitam. Mantap. Dokter Hamzah. Oke. Pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Nanti kita bincang-bincang lagi dan juga bermain lagi dengan Dokter Hamzah. Jangan kemana, tetap di Tipuan Matur.